lebih kondusif. Oke, mungkin aku share screen terlebih dahulu. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang hukum termodinamika. Kita kemarin sampai di hukum termodinamika kedua. Nah, di hukum termodinamika kedua ini ada dua orang yang menyatakan pernyataan yang berbeda, tapi nanti kita buktikan bahwa ternyata kedua pernyataan ini tuh ekuivalen secara matematika. Oke, Kelvin menyatakan bahwa tidak ada proses yang hanya mempunyai efek untuk mengekstrak energi dari reservoir panas dan mengubahnya menjadi kerja. Sedangkan ada pernyataan lain dari Clausius, yaitu tidak ada proses yang hanya mempunyai efek untuk mentransfer panas dari benda yang dingin ke benda yang lebih panas. Mentransfer kalor ya, jadi kalau Kelvin dia berkata bahwa tidak ada proses yang hanya mempunyai efek untuk mengekstrak energi dari reservoir panas untuk full menjadi kerja. Sedangkan Clausius itu berkata bahwa tidak ada proses yang hanya berefek untuk mentransfer kalor dari benda dingin ke benda yang panas. Oke, intinya kalau kita ingin mengekstrak energi dari reservoir panas, misalkan dari mesin uap gitu ya, nah mesti nanti ada eh, energi yang tidak berubah menjadi kerja. Jadi ada energi yang terbuang seperti itu. Itu kalau Kelvin. Sedangkan kalau Clausius itu dia mengatakan bahwa tidak ada atau tidak mungkin kalor itu berpindah dari benda dingin ke benda panas kalau kita tidak memberikan sesuatu ke sistemnya. Misalkan kita memberikan kerja ke sistemnya seperti pendingin ya. Jadi kalau ada pendingin atau kulkas gitu, uh, kulkas kan dia mentransfer kalor dari benda dingin ke benda panas ya. Nah, cuman ketika kalornya ditransfer dari benda dingin ke benda panas, itu ada kerja yang kulkas lakukan untuk menghilangkan kalor tersebut. Nah, jadi tidak mungkin tiba-tiba kalau misalkan ada benda dingin, nah benda dinginnya itu mentransfer panas ke benda yang lebih panas gitu. Itu tidak mungkin. Nah, coba kita buktikan bahwa kedua pernyataan tersebut ekuivalen. Proposisi kedua pernyataan di atas adalah ekuivalen. Nah, buktinya apa? Buktinya, jadi kalau kita mau membuktikan bahwa kedua pernyataan di atas itu ekuivalen, maka kita harus membuktikan bahwa pernyataan pertama ini mengimbas pernyataan kedua, dan kemudian pernyataan yang kedua ini mengimbas pernyataan yang pertama. Oke, misalkan kita asumsinya itu pernyataan Kelvin itu salah.
Nah, apa artinya kalau pernyataan Kelvin itu salah? Kalau pernyataan Kelvin itu salah, maka kita bisa, kalau kita punya reservoir panas ya, ini reservoir panas, kita bisa mentransfer kalor dari reservoir panas, kemudian menggunakan mesin yang bukan Kelvin. Jadi ini Q, kemudian dibuat full menjadi kerja W. Jadi kalau Kelvin mengatakan kalau misalkan kita punya reservoir panas itu kita tidak mungkin hanya mengekstrak energinya dan mengubahnya full menjadi kerja. Nah, ini misalkan Kelvin itu salah sehingga ada suatu mesin yang mesin ini bisa mengekstrak full kalor dari reservoir panas menjadi kerja. Kemudian tadi kita membicarakan tentang kulkas. Jadi kulkas itu cara kerjanya itu kita memberikan kerja ke kulkas dan di sini ada reservoir dingin dan dari kerja W ini maka kulkasnya ini bisa mengekstrak atau mengubah eh, atau mentransfer kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Ini QC itu cold ya, QH itu hot. Nah, apa artinya ini? Artinya eh, kalau ternyata pernyataan Kelvin itu salah, maka kita bisa membuat mesin suatu mesin panas yang kontradiksi dengan pernyataan Clausius. Artinya apa? Artinya eh, pernyataan Kelvin itu mengakibatkan pernyataan Clausius. Atau tidak Kelvin, bukan Kelvin, itu berakibat bahwa bukan Clausius. Atau kebalikannya berarti Clausius itu mengakibatkan Kelvin ya. Nah, nanti bisa dibuat sistem panas yang serupa, yang mirip dengan ini, cuman nanti sistemnya terbalik ya, atau nanti apa namanya dicoba sendiri. Nanti bisa dibuktikan dengan mudah bahwa bukan Clausius itu mengakibatkan bukan Kelvin, sehingga Clausius dan Kelvin itu ekuivalen. Pernyataan Clausius dan Kelvin itu ekuivalen. Dapat dibuktikan dengan mudah bahwa bukan Clausius itu mengakibatkan bukan Kelvin. Sehingga Kelvin, pernyataan Kelvin itu jika dan hanya jika pernyataan Clausius benar. Artinya kedua pernyataan tersebut itu ekuivalen. Oke, artinya ada dua cara untuk
mengekspresikan hukum termodinamika kedua. Yang pertama pernyataan dari Kelvin yang berkata bahwa tidak mungkin ada suatu proses yang hanya mempunyai efek untuk mengekstrak kalor dari reservoir panas dan mengubahnya menjadi kerja. Dan ini ekuivalen dengan pernyataan Clausius bahwa tidak ada proses yang hanya mempunyai efek untuk mentransfer kalor dari benda dingin ke benda yang panas. Oke, kita kemarin membahas tentang siklus, oh belum ya, siklus reversible. Kita akan membahas tentang eh, siklus reversible. Apa itu siklus reversible? Jadi kemarin kita membahas tentang ruang keadaan, di mana ruang keadaan ini berisi tentang besaran-besaran yang berbeda atau suatu keadaan sistem itu ditentukan oleh besaran-besaran keadaan. Dan di sini besaran keadaannya itu misalkan P dan V, sehingga satu titik di ruang keadaan itu menunjukkan suatu keadaan yang berbeda tergantung dengan nilai P dan V. Kita gambar ruang keadaan dulu. Nah, misalkan ada suatu keadaan A gitu ya. Di sini ada keadaan A, di sini ada keadaan B. Maka kita bisa melakukan suatu proses eh, mengubah keadaan A menjadi keadaan B, misalkan menggunakan jalur jalur satu, kemudian kita ubah balik keadaan B menjadi keadaan A menggunakan jalur yang lain. Nah, proses itu disebut reversible jika kita bisa melakukan hal ini. Jadi, suatu proses dari A ke B, kemudian dari B ke A, itu disebut reversible jika dia proses tersebut itu mengembalikan keadaan A menuju keadaan A kembali, atau dia jadi loop gitu ya. Nah, cuman seperti yang kemarin, itu setiap titik atau setiap kita mengubah dari keadaan A menuju keadaan lain di sebelahnya, maka eh, harus selalu dalam keadaan setimbang. Jadi ini harus selalu kuasi statik. Nah, apa menariknya siklus yang reversible? Jadi siklus reversible adalah suatu proses kuasi statik yang mengubah keadaan A kembali menjadi keadaan A lagi. Jadi awalnya dia di A, kemudian menggunakan jalur satu, dia menuju B, kemudian dari B dia menggunakan jalur 2 menuju A lagi. Nah, kemarin kita membicarakan tentang besaran keadaan ya, atau fungsi keadaan. Jadi E itu dia merupakan eh, besaran keadaan, sehingga E itu hanya fungsi P dan V. Dan di sini bisa kita lihat DE, integral DE PV itu sama dengan E akhir dikurangi E awal. Nah, untuk siklus yang reversible, maka besaran keadaan
atau perubahan besaran keadaannya itu sama dengan nol. Jadi untuk siklus ini berlaku integral tertutup DE itu sama dengan nol, atau tidak ada perubahan energi dalam sistem. Nah, tetapi kita kemarin membuktikan, melihat bahwa untuk besaran yang bukan besaran keadaan, misalkan kerja, nah kerja ini dia tidak nol kalau kita melakukan siklus yang reversible. Integral tertutup dw yang sama dengan integral tertutup pdv ini tidaklah sama dengan nol. Jadi untuk melakukan siklus yang reversible itu perlu kerja. Nah, kemana kerjanya ini? Sedangkan padahal energi dari sistem itu tidak berubah. Nah, kerja yang dilakukan oleh kerja yang dilakukan ke dalam sistem ini sepenuhnya berubah menjadi panas atau kalor. Dari hukum termodinamika 1 yaitu DE sama dengan dq plus dw, hukum termodinamika 1 ya. Karena DE sama dengan 0, maka dq sama dengan minus dw. Ini minus ya, dw-nya minus pdv. Atau dalam kata lain, Q itu sama dengan integral tertutup minus dw yang sama dengan integral p dv. Nah, sehingga semua kerja yang dilakukan ke dalam sistem ini berubah menjadi kalor. Atau juga bisa dibalik kesimpulannya, kalor yang masuk ke dalam sistem ini berubah menjadi kerja. Kalau siklusnya reversible. Nah, apa gunanya siklus yang reversible ini? Gunanya banyak ya, di mana ternyata siklus yang reversible ini adalah suatu sistem atau proses yang menggarisbawahi hampir semua teknologi modern sekarang, misalkan mesin uap, kemudian TV, atau bahkan mungkin akselerator. Hampir semua teknologi di dunia sekarang itu kita menggunakan siklus reversible. Nah, salah satu mesin panas yang terkenal uh, untuk mengekstrak energi dari reservoir panas menuju dan kita ubah menjadi kalor itu adalah siklus Carnot. Nah, apa itu siklus Carnot? Siklus Carnot ini terdiri dari 4 proses. Aku gambarkan prosesnya. Jadi yang pertama ada ekspansi isotermal.
Artinya ekspansi isotermal ini suhu dari sistemnya itu dibuat atau dijaga agar suhunya setimbang, tetapi dilakukan ekspansi. Jadi suhunya sama-sama TH. Nah, setelah dilakukan ekspansi isotermal, habis itu proses yang selanjutnya itu adalah ekspansi adiabatik. Mungkin ini lebih bawah lagi. Ini gambar piston ya. Nah, untuk ekspansi adiabatik ini kita isolasi dinding sistemnya menggunakan dinding adiabatik. Kemudian setelah melakukan ekspansi adiabatik, kita melakukan kompresi isotermal. Jadi di sini suhunya berubah menjadi TC atau T-cool. Jadinya suhunya dijaga tetap TC. Aku copy aja. Nah, setelah melakukan kompresi isotermal ini dikembalikan lagi ke state awal, yaitu state A, menggunakan kompresi adiabatik. Suhunya jadi TC ya. Tapi di sini kita isolasi karena adiabatik itu tidak terjadi transfer energi ke lingkungan. Nah, jadi siklus Carnot di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ekspansi isotermal, yang awalnya suhunya itu T hot atau suhu tinggi, itu kita ekspansi, tapi tetap menjaga suhunya itu tetap TH. Kemudian kita lakukan ekspansi adiabatik, kita ekspansi lagi sistemnya, tapi di sini kita isolasi agar eh, sistemnya ini tidak berinteraksi dengan lingkungan. Nah, sehingga suhu yang ada di dalam sistem itu berubah yang awalnya TH menjadi TC. Setelah itu kita lakukan kompresi lagi. Oh, kita lakukan kompresi isotermal, jadi menjaga agar suhunya tetap TC. Kemudian yang terakhir kita lakukan kompresi adiabatik. Kompresi adiabatik ini suhunya berubah lagi menjadi TH ya. Kembali ke state awal di mana suhunya TH dan P dan V-nya sama. Nah, apa yang menarik dari siklus Carnot? Siklus Carnot ini adalah contoh dari
siklus reversibel. Ini contoh siklus reversibel. Nah, nanti akan kita buktikan ternyata semua siklus yang reversibel ini jika awalnya suhunya itu TH dan suhu akhirnya itu TJ, maka ternyata mereka akan memberikan atau efisiensi dari semua siklus yang reversibel itu sama. Jadi tidak harus hanya mesin Carnot. Maksudnya tidak harus kita memilih mesin Carnot sebagai mesin kita, menggunakan mesin yang lain, asalkan mesin yang lain itu juga reversible, itu ternyata menghasilkan efisiensi yang sama. Nah, tapi di sini harus diperhatikan bahwa siklus yang reversible dari hukum termodinamika 2 ya, siklus yang reversible ini tidak hanya atau tidak boleh hanya mengambil energi dari reservoir panas dan mengubahnya menjadi kerja. Tidak boleh seperti itu saja. Mesti dia harus memberikan sedikit panasnya ke reservoir dingin. Siklus yang reversible tidak boleh hanya mengekstrak energi dari reservoir panas dan mengubahnya menjadi kerja. Tetapi harus juga di sini aku bilang mendeposit ya, mendeposit beberapa kalornya ke tempat yang lain. Kalau di sini ke reservoir dingin. Nah, untuk kita uh, lebih pahamnya, kita kembali lagi ke sini. Jadi di proses yang pertama itu adalah proses isotermal. Awalnya temperaturnya TH dan temperatur akhirnya itu tetap TH. Kita jaga TH karena prosesnya ini adalah proses yang isotermal. Nah, di sini kita ekspansikan yang awalnya volumenya segini ya, menjadi volumenya berubah menjadi seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya di sini terjadi penyerapan kalor dari sekitar. Jadi sistemnya ini menyerap kalor dari sekitar, tapi kita juga memberikan kerja karena kita kan mengekspansikan ya. Jadi kalau kita mengekspansikan berarti sistemnya itu melakukan kerja ke lingkungan, tapi agar menjaga temperaturnya itu konstan, maka sistemnya ini juga harus mengambil beberapa kalor dari lingkungan. Mungkin aku tulis saja. Ekspansi isotermal. Sistem melakukan kerja ke lingkungan karena harus mengekspansi ya, mengekspansi dirinya. Nah, agar
agar temperatur sistem konstan sebesar pH, maka sistem harus menyerap panas dari lingkungan dan di sini kita sebut KIH ya, sebesar KIH misalkan. Jadi karena agar suhu dari sistemnya ini konstan, karena sistemnya ini melakukan kerja ke lingkungan, maka sistemnya ini harus mengabsorb atau menyerap panas dari lingkungan. Nah, kemudian proses yang B, yaitu terjadi ekspansi adiabatik. Nah, di sini karena terisolasi, sistemnya ini terisolasi dari lingkungan, ketika kita mengekspansi sistemnya ini, maka otomatis suhunya ini turun. Bisa dibuktikan dari persamaan keadaan gas ideal ya, PVNRT. Itu kalau kita mengekspansikan sistem, maka suhunya ini akan turun. Dan di sini tidak terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan karena terjadi isolasi atau karena sistemnya ini terisolasi. Sistem terisolasi sehingga tidak bisa atau tidak bisa menyerap kalor dari lingkungan. Dan oleh karena itu, maka ketika diekspansi adiabatik, eh, tekanan dan temperaturnya itu turun. Tekanan dan suhu sistem turun. Suhunya jadi suhu menjadi TC ya. Makanya di sini dia suhunya berubah menjadi TC. Nah, kemudian kita lakukan kompresi isotermal, sistemnya ini kita kompres, artinya volumenya ini kita turunkan, tapi di sini tidak terisolasi ya. Dan agar temperatur sistemnya ini konstan sebesar TC, maka sistemnya ini harus mengeluarkan panas ke lingkungan. Ketika diremas ya, ketika ini diremas atau dikompres, maka suhunya itu akan naik. Secara termodinamika suhunya itu akan naik. Nah, tapi karena kita ingin menjaga agar suhunya itu tetap konstan, maka sistemnya itu harus melepas panas ke lingkungan. Suhu sistem konstan sebesar TC
maka sistem harus melepas kalor ke lingkungan sebesar Qc. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita ingin mengembalikan, karena kita ingin melakukan siklus reversibel ya, kita kembalikan lagi suhu yang awalnya TH itu menjadi TH lagi. Nah, sekarang kan masih TC ya. Gimana biar bisa kembali ke TH? Caranya adalah dengan mengisolasi sistemnya agar tidak terjadi perpindahan kalor. Kemudian kita kompres. Sistemnya ini kita kompres, volumenya kita turunkan, sehingga pressure dan temperaturnya itu sama-sama naik. Tekanan dan temperatur itu sama-sama naik ketika terjadi kompresi adiabatik. Tekanan dan suhu sistem kembali seperti semula. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk melakukan proses yang reversibel, maka di sini sistemnya itu perlu menyerap panas sebesar Qh. Dan ketika melakukan kompresi isotermal, di sini sistemnya ini perlu melepas panas sebesar Qc. Nah, sehingga dan QH dan QC ini tidak selalu harus sama, sehingga secara umum sistemnya ini akan menyerap panas sebesar total panas yang diserap sistem itu adalah sebesar QH dikurangi QC. Jadi total panas yang diserap sistem itu sebesar QH dikurangi QC, yang mana QH dikurangi QC ini sama dengan besar kerja yang dilakukan oleh sistem. Sebesar W. Jadi artinya untuk mesin Carnot itu berlaku W sama dengan QH dikurangi QC. Nah, kita bisa mendefinisikan yang namanya efisiensi dari mesin Carnot. Kita definisikan efisiensi mesin Carnot, yaitu eta, itu didefinisikan sebagai besar kerja yang dilakukan oleh sistem dibagi dengan jumlah kalor yang diserap. Nah, tadi W itu sama dengan QH dikurangi QC per QH, dan otomatis ini sama dengan 1 dikurangi QC per QH. Nah, sebenarnya kan kita ingin, kalau secara hitungan ekonomis ya, kita ingin mengambil semua kalor
kemudian semua kalori ini diubah menjadi kerja. Nah, tapi secara hukum termodinamika kedua itu tidak mungkin. Semua kalori yang diserap dari reservoir panas ini diubah menjadi kerja. Pasti ada beberapa kalor dari sistem yang harus dilepaskan ke lingkungan untuk mengembalikan ke keadaan awal. Jadi kalau tidak dilepaskan ini, maka TC-nya ini tidak akan berubah menjadi TH dan tidak akan apa namanya pas ya P, V dan T-nya ke keadaan awal. Jadi mau tidak mau itu sistemnya pasti akan mengeluarkan panas sebesar Qc. Nah, kemudian ada teorema yang menarik, teorema Carnot. Apa bunyi teoremanya? Teoremanya adalah bahwa semua mesin yang menggunakan siklus reversibel itu adalah mesin yang paling efisien. Dan efisiensi dari semua mesin reversibel itu sama. Mesin reversibel itu adalah mesin yang paling efisien. Jadi mesin reversibel itu nggak hanya mesin Carnot saja ya, bisa ada mesin lain yang reversibel. Yang penting dia mengubah dari satu keadaan, kemudian ke keadaan yang lain, habis itu balik lagi ke keadaan yang awal. Nah, ternyata mesin yang menyerap panas dan mengubah panas menjadi kerja, mesin di sini maksudnya itu ya. Jadi suatu proses atau device yang dia bisa menyerap panas dan mengubahnya menjadi kerja. Dan mesin yang paling efisien itu adalah mesin reversible. Kemudian pernyataan yang lain masih di teorema Carnot itu semua atau efisiensi dari semua mesin yang reversible itu memiliki efisiensi yang sama. Artinya mau prosesnya itu misalkan siklus Carnot atau siklus yang lain, asalkan dia reversible, maka efisiensi yang dihasilkan oleh mesin itu pasti sama. Apa buktinya? Kita coba buktikan. Jadi misalkan ada mesin lain yang mesinnya itu tidak reversible. Ada suatu mesin yang tidak reversible, kita sebut mesin tonrak misalkan ya. Kita sebut mesinnya itu mesin tonrak. Jadi mesin tonrak ini dia tidak reversible, tapi dia beroperasi pada temperatur yang sama, yaitu TH dan TC. Jadi coba kita gambarkan reservoirnya. Di sini reservoir panas. Di sini reservoir dingin. Jadi mesin tonrak ini dia mengambil panas
dari reservoir panas. Misalkan panas yang diambil itu sebesar QH aksen, kemudian mendeposit panas ke reservoir dingin sebesar QC aksen. Nah, mesin tonrak ini memberikan atau melakukan kerja. Nah, tapi kita di sini mengkopel mesin tonrak ini dengan mesin Carnot yang kita apa namanya kita putar balik gitu ya. Mesin Carnot terbalik. Jadi kalau mesin Carnot itu dia mengambil reservoir panas dan memberikan kerja. Nah, kalau di sini mesin Carnot terbalik itu malah membutuhkan kerja. Jadi dia membutuhkan kerja, tapi dia mengambil panas dari reservoir dingin menuju ke reservoir panas QH. Nah, jadi kita misalkan ada suatu mesin yang tidak reversible, mesin tonrak di sini. Nah, kemudian kita cek seberapa besar sih efisiensi dari mesin tonrak ini. Nah, sekarang kita bisa menghitung seberapa besar usaha yang dilakukan oleh mesin tonrak ini atau usaha yang dihasilkan oleh mesin tonrak ini. Usaha mesin tonrak itu W-nya sama dengan QH aksen dikurangi QC aksen. Yang mana ini itu sama dengan dari apa namanya hukum termodinamika 1 ya. Ini sama dengan QH dikurangi QC. Atau QC dikurangi QH. Karena QC pasti lebih besar. Usaha mesin Carnot terbalik. W sama dengan QC min QH. Nah, tapi secara umum karena tidak mungkin panas itu mengalir dari reservoir dingin ke reservoir panas, maka QH di sini pasti lebih besar, QH aksen ini pasti lebih besar daripada QH. Karena secara umum tidak mungkin panas itu mengalir dari dingin ke panas gitu. Jadi menurut hukum termodinamika kedua atau dari pernyataan Clausius, kita punya bahwa QH aksen itu lebih besar atau sama dengan QH. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung efisiensi dari mesin tonrak. Jadi efisiensi mesin tonrak ini akan sama dengan W dibagi QH aksen. Jadi definisi efisiensi kan usaha yang dilakukan dibagi besar kalor yang diserap ya. Nah, W-nya tadi sama dengan QH aksen dikurangi QC aksen. Tetapi ini juga sama dengan ini, QC dikurangi QH. Ini kayaknya kebalik. Mungkin tadi ini QH dikurangi QC. Karena W-nya ini negatif ya. W-nya di sini, nah ini akan jadi sama dengan 1 dikurangi QC aksen per QH aksen. Atau mungkin kita tuliskan dulu. QH aksen dikurangi QC aksen per QH aksen. Tetapi karena W-nya ini sama,
maka ini akan sama dengan QH dikurangi QC per QH aksen. Nah, sedangkan efisiensi dari mesin Carnot kita itu sama dengan W per QH, di mana W-nya ini QH dikurangi QC per QH. Nah, karena QH aksen lebih dari QH, karena QH aksen itu lebih dari sama dengan QH, maka nah, di sini kita lihat yang atasnya ini sama ya, QH aksen dikurangi QC, yang ini juga sama, QH aksen dikurangi QC. Yang membedakan adalah yang bawahnya. Yang bawahnya ini yang satunya QH aksen, sedangkan yang satunya QH. Nah, karena QH aksen ini lebih besar, maka efisiensi mesin Tonrak itu lebih kecil daripada mesin Carnot. Artinya apa? Artinya mesin yang tidak reversible itu atau efisiensinya kurang dari mesin yang reversible. Nah, nanti misalkan kita asumsikan bahwa Tonrak itu reversible juga. Nanti bisa dibuktikan bahwa dengan argumen yang sama ya, itu efisiensi mesin Tonrak itu lebih besar daripada efisiensi mesin Carnot. Sehingga kalau misalkan Tonrak itu reversible, efisiensi mesin Tonrak dan mesin Carnot itu sama. Artinya apa? Artinya dua buah mesin yang reversible itu mempunyai efisiensi yang sama. Jadi di sini kita buktikan bahwa ternyata mesin yang reversible itu mempunyai efisiensi yang paling besar dan semua mesin yang reversible itu efisiensinya sama semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita hari ini belajar tentang hukum termodinamika kedua ya. Eh, kita tidak mungkin bisa mengambil semua kalor dari reservoir panas dan mengubahnya menjadi kerja. Pasti ada efek yang lain atau kalor itu tidak bisa transfer dari benda dingin ke benda panas tanpa efek yang lain. Dan kedua pernyataan ini ekuivalen. Dan kita belajar tentang siklus reversible, di mana suatu proses mengubah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain atau keadaan yang sama. Dan untuk siklus yang reversible itu karena hukum termodinamika 2, tidak mungkin kita bisa mengambil semua kalor dari reservoir panas dan mengubahnya menjadi kerja. Mesti kita harus melepas beberapa kalor ke lingkungan. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih Mas Aziz atas penyampaian materinya. Karena udah di penghujung acara, teman-teman nanti yang presensi bisa dibuka aja di kolom chat. Terus nanti ada sesi dokumentasi dulu teman-teman. Oke, bentar. Duh, duh, duh.
Nah, untuk presentasinya bisa ada udah ada di kolom chat teman-teman. Ya mungkin buat sesi dokumentasi untuk teman-teman yang bisa open kamera boleh open kamera semuanya. Oke. 14.02 tag teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Aziz sudah membawakan pelatihan termodinamika dan fisika statistik. Mungkin aku akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Terima kasih terima kasih. semuanya.